Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro dari kelas 1C semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan saya di sini untuk memenuhi tugas filsafat yang diberikan oleh Bapak Arif Maulana MAMUD sebagai dosen pengampu. Langsung saja kepada beberapa pertanyaan terkait sejarah filsafat positivisme menurut filsuf Auguste Comte. Poin pertama yakni dalam perkembangannya positivisme terdiri dari positivisme sosial, positivisme evolusioner, positivisme kritis. Ketiga, positivisme di atas dibahas dalam positivisme Auguste Comte. Dilihat dari analisa epistemologinya dan nilai etisnya terhadap sains menghadapi filsafat positivisme Auguste Comte. Di satu pihak orang mengatakan bahwa filsafat tersebut tidak lebih dari sebuah metode atau pendirian saja. Di lain pihak orang mengatakan bahwa filsafat positivisme itu merupakan sistem afirmai di mana sebuah konsep tentang dunia dan manusia. Auguste Comte telah menunjukkan bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhannya, terdapat suatu kemajuan, dan di mana kemajuan itu akan dicapai pada saat perkembangan datang, pada saat yang disebut positif. Positivisme berakar pada empirisme. Auguste Comte adalah aliran tokoh filsafat positivisme, berpendapat bahwa hukum perkembangan itu dapat dijabarkan dari kecenderungan umat manusia yang selalu berusaha agar dirinya dapat terus-menerus dapat memperbaiki sifat dan keadaannya. Poin kedua yakni karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen. Paham positivisme muncul karena beberapa sebab yang melatar belakanginya, diantaranya ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya yang naturalistik dan deterministik. Kedua, reaksi terhadap kepercayaan akan apa yang disebut dengan kemajuan progres abad ke-19. Ketiga, timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang cukup segala-galanya. Poin ketiga, yakni epistemologi adalah cabang filsafat yang memberikan fokus perhatian pada sifat dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membicarakan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Bila dilihat dari nilai etisnya terhadap sains, maka objeknya empiris, macam pengetahuannya menunjukkan sains dan dapat diukur dengan logis dan dibuktikan oleh empiris. Poin keempat yakni relevansi positivisme Auguste Comte dalam pendidikannya, bahwa pendidikan berorientasi pada pengalaman yang nyata dari setiap peserta didik. Kemudian pengalaman tersebut diarahkan oleh pendidik sesuai dengan struktur logis teori-teori sains. Teori-teori sains tersebut tidak terlepas dari pandangan manusia tentang hal-hal yang baik dan berguna bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat selalu berupaya untuk membentuk nilai-nilai yang baik dan ditanamkan dalam anggotanya dalam berperilaku yang baik pula. Dengan filsafat positivisme, hal-hal yang baik seperti nilai-nilai etis, kewarganegaraan, spiritual, dan estetika dapat tercipta dalam diri peserta didik. Dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan kebangsaan, dan daya cipta peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk menemukan fakta-fakta sosial. Fakta tersebut dianalisis dengan kritis agar dapat menemukan kegunaannya bagi lingkungannya. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.